buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Husnul Fadila, saya dari E-Consulting ESQ Group. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara ini sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free lab tool talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silahkan Bapak Ibu berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam tentang talent DNA, Bapak Ibu juga dapat menyimak beragam video talent DNA pada laman di www.talentdna.me. Atau Bapak Ibu juga bisa scan barcode ini yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana mendapatkan talent DNA. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang muncul pada layar sini. Ada yang apakah sudah pollingnya sudah muncul? Kalau sudah muncul, Bapak Ibu silakan untuk mengisi pollingnya ya. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join. Oke, udah banyak juga nih ya yang sudah mengisi dan udah pernah bergabung juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui cara mengisi level talent DNA.
Nah, talent people, izin kami informasikan kembali di akhir acara, kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tool talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif untuk mengikuti acara ini hingga akhir. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut terkait algoritma of women teknologi melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Ali sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir saat ini, yaitu ada juga Coach Desi, Mbak Desi, dan beliau adalah sebagai Vice of Sales Retail Director di ESQ Leadership. Dan Mbak Ika juga bisa dia juga sebagai Sales of Retail di ESQ Leadership. Tema kita pagi ini adalah rahasia all out dengan talent DNA, yaitu target baru, tantangan baru. Assalamualaikum Coach Ali, Mbak Desi, Mbak Ika. Apa kabarnya nih? Apakah udah siap untuk sharing malam ini? Pagi ini? Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Siap ya? Insya Allah siap, Mbak Nunu. Oke, bismillah. Nah, izinkan saya akan membacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Mbak Desi. Nah, 10 top talentnya itu adalah yang pertama, goal-getter, vigorous, kompetitif, inisiator, accountable, signifikan, optimizer, resourceful, logical, dan fokus. Nah, bottom talentnya adalah explorer, inovatif, komplementatif, kontekstual, dan fleksibel. Nah, kalau untuk Mbak Ika, 10 top talentnya itu perfeksionis, fixer, resourceful, goal-getter, developer, optimizer, accountable, kolaborator, strategizer, fleksibel. Dan 5 bottom talentnya adalah decisive, generous, explorer, energizer, dan kolektor. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas nih bagaimana kombinasi top talent dan bottom talent dari spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari.
Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, silakan sambil dipelajari juga nih dan disimak sekiranya talent Bapak Ibu bisa tergambar dari bintang tamu hari ini. Dan juga jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat ya. Bagi Bapak Ibu harap mengikuti acara ini sampai berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Nah, sekali lagi silakan Bapak Ibu untuk memahami lebih mengenai talent DNA, silakan mengunjungi di www.talentdna.it atau Bapak Ibu juga bisa share barcode yang ada di layar ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus untuk panduan bagaimana sih caranya mengisi talent DNA. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Ali. Oke, terima kasih Mbak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Halo Mbak Eci, Mbak Pagi. Ika. Ya, pagi Mas Ali. Apa kabar Coach Ali? Alhamdulillah baik. Coach Desi gimana? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Ika, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu talented people yang hadir pada kesempatan pagi ini, kita akan berdiskusi bersama nih dengan Mbak Ika dan Mbak Desi. Mbak Desi sebagai Face of Sales Retail Director di ESQ Group dan juga Mbak Ika ini sebagai team membernya ya, Sales Retail ESQ Group. Nah, di hadapan kita sudah terlihat apa yang menjadi top talent dari Mbak Desi dan juga Mbak Ika. Juga kita bisa lihat ada bottom 5-nya. Artinya talent terendahnya ya. Nah, jika Bapak Ibu lihat di sini di dalam top talent-nya atau bottom 5-nya kita bisa melihat ada warna-warna di setiap talent tersebut. Ada yang berwarna biru, kuning, dan merah. Nah, mungkin dari sebagian kita masih ada yang belum paham atau bertanya, apa sih makna di balik warna tersebut? Nah, ini memang ada maknanya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memahami maknanya, apa di balik warna biru, kuning, dan merah di talent ini, mari sama-sama kita simak video berikut. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, demikian penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar terkait dengan 3 warna ya di dalam talenta yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Semoga penjelasannya membuat semakin kita memahami apa makna di balik warna-warna tersebut. Oke, nah kita sekarang ingin ngobrol-ngobrol bareng nih dengan narasumber yang sudah hadir, Mbak Desi dan juga Mbak Ika. Nah, kita ingin tahu kenal lebih dekat gitu ya dengan Mbak Desi dengan Mbak Ika. Oke, mungkin satu-satu dulu ya, Mbak Desi dulu. Mbak Desi, Ya. boleh nggak perkenalkan diri Mbak Desi itu siapa gitu ya? Dan dari talentnya Mbak Desi itu orangnya seperti apa sih?
Nah, di dalam report ini, di setiap report, mungkin Bapak Ibu juga sudah dapatkan reportnya bagi yang sudah memiliki ya, dan nanti yang bagi belum memiliki boleh kita pelajari bersama. Jadi di setiap report ini sudah ada apa yang menjadi top talent, apa yang menjadi bottom talent, apa yang menjadi gambaran diri Anda, dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebagai bottom talent Anda. Nah, boleh dong Mbak Eci, kita belajar bersama-sama, gitu ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri Mbak Desi dulu, lalu boleh bacakan apa yang menjadi gambaran diri Mbak Desi dan juga hal yang perlu diperhatikan. Silakan Mbak Desi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Desiana Hermala, saya Vice of Sales Retail Director. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gambaran diri saya. Saya mampu mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas. Dan saya juga mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab, berkontribusi, dan memberikan dampak, serta mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik. Hal lain, saya juga memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai, berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, serta menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan. Dan hal yang perlu diperhatikan dari diri saya yaitu saya bukan seseorang yang secara alami mempelajari dan menguasai hal baru, memberikan ide dan terobosan baru, serta memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi. Demikian Coach Ali, gambaran diri Terima kasih saya. Mbak Desi. Gimana tanggapan Mbak Desi setelah membaca hasil dari talent DNA-nya? Saya banget kali ya. Seperti apa tuh Mbak Desi? Seperti apa ya? Kalau dibilang kalau dikasih kerjaan tuh kan langsung dikerjain, diselesaikan, terus dipikirnya nanti belakangan sambil diperbaiki. Seperti itu Coach Ali. Jadi yang sangat terlihat itu gimana Mbak Desi ketika bekerja itu kita sudah dikasih tugas, tanggung jawab gitu ya, itu langsung dikerjakan. Nah itu bisa jadi karena ada talenta inisiator tersebut ya. Jadi pokoknya langsung jalan aja dulu gitu ya, dipikirnya belakangan katanya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi untuk penjelasannya. Nah sekarang saya ingin beralih ke Mbak Ika nih ya. Oke Mbak Ika, boleh lakukan hal yang sama Mbak Ika, boleh perkenalkan diri dan juga baca apa yang menjadi gambaran diri Anda dan hal yang perlu diperhatikan. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Rifa, tim sales retail. Kemudian untuk gambaran diri saya, yaitu saya mampu berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi, menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, memanfaatkan dan mengalur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai, serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Kemudian saya juga mampu mengembangkan potensi orang lain, mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya. Kemudian hal lain, saya juga mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, memberikan alternatif cara mengatasi situasi, serta beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi.
Kemudian yang perlu saya perhatikan, yang bukan saya bukan seseorang yang secara alami mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan, membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain, serta mempelajari dan menguasai hal baru. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, serta mengumpulkan informasi, dokumen, ataupun data. Itu tentang diri saya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Gimana tanggapan Mbak Ika setelah memahami dari talent ini? Iya sih, iya saya. Betul ya, sesuai ya dengan Mbak Ika ya. Sesuai. Iya. Oke, seperti apa sesuainya ini ya? Bagaimana Mbak Ika ini tercermin di dalam keseharian Mbak Ika? Ketika dikasih tugas sama Mbak Eci ataupun yang lainnya, saya berusaha untuk menyelesaikan itu dengan total gitu, nggak setengah-setengah. Dan total itu seperti apa yang dimaksud? Harus tuntas gitu. Gitu. Oke, jadi kita lihat ketika Mbak Ika menyampaikan contoh gitu ya, ketika diberikan tugas, dia langsung menyelesaikannya dengan tuntas. Nah, ini bisa terlihat dari top talentnya, di mana terlihat ada accountable. Nah, artinya Mbak Ika ini memiliki accountable, memiliki perilaku bertanggung jawab. Ketika dia sudah diberi tugas, maka dia akan take ownership. Betul ya Mbak Ika ya? Take ownership dan akan komit menyelesaikannya hingga tuntas. Apalagi ditambah dengan perfeksionisnya. Pasti bukan hanya sekedar menyelesaikan gitu ya, tetapi memberikan hasil yang terbaik. Betul nggak Mbak Ika? Iya, Mas Ali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika, Mbak Eci. Nah, saya tuh makin penasaran nih dengan Mbak Ika, Mbak Eci gitu ya, setelah tadi melihat gambaran secara umum, kita pengen kenal lebih dekat lagi nih Mbak Desi, Mbak Ika ya. Terutama gimana sih Mbak Desi dan Mbak Ika ini berkolaborasi as a team? Karena di sini Mbak Desi kan sebagai Face of Sales Retail Director dan Mbak Ika sebagai team membernya. Pasti setiap harinya kan sering berinteraksi ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di bidangnya. Oke, tapi boleh nggak saya mendapatkan gambaran yang lebih detail lagi dari masing-masing? Mungkin dari Mbak Eci dulu, Mbak Desi. Mbak Desi, gimana sih gambaran perilaku kerja sehari-hari Mbak Desi ya? Ketika Mbak Desi diberi tugas, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, itu gambarannya bagaimana Mbak Desi? Ya, baik, Coach Ali. Saat diberikan tugas, saya selalu seperti yang saya jelaskan di awal, menyelesaikannya langsung tanpa ditunda, kemudian nanti perbaikannya belakangan gitu ya. Dan juga saya suka tantangan-tantangan baru gitu kan, apabila ada tugas baru, dan senangnya juga kalau tugasnya itu clear, jadi langsung dikerjain dan bisa cepat selesai. Kemudian kalau untuk di sales sendiri ya, di sales retail itu mungkin tim saya juga paham ya, saya lebih suka melihat misalnya angka gitu kan, udah berapa nih pencapaian kepesertaan, karena kami menyelenggarakan pelaksanaan training publik. Sudah berapa pelaksanaannya, dan hampir setiap hari briefing itu adalah koordinasi untuk kepesertaan dan juga bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Demikian Coach Ali. Oke, menarik Mbak Desi. Jadi ini terlihat sekali di dalam top talent-nya ya, di mana ketika sudah diberi tugas, maka itu menjadi tanggung jawab, dirasa menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan langsung aja dijalankan gitu ya, pikirnya mah belakangan aja. Ini Iya, karena memang betul. inisiator ya.
Pokoknya jalan aja dulu, belajarnya belakangan, tidak tidak mempelajari terlebih dahulu ya Mbak Desi ya. Iya, Suka dengan tantangan, ketika ada tantangan baru tuh, orang kan biasanya dipelajarin dulu ya, gitu ya. Dipelajarin dulu, ini seperti apa sih, baru, dijalankan. Tapi kalau Mbak Eci, jalanin aja dulu, belajarnya belakangan gitu ya. betul. Kenapa seperti itu Mbak Eci? Karena pada saat sudah diberi tanggung jawab, sudah diberi tugas, itu menjadi tanggung jawab saya yang harus segera diselesaikan seperti itu. Walaupun Mmm, nanti apabila ada kendala dan lain-lain nanti bisa dikoordinasikan terakhir gitu. Yang penting kita jalan dulu, kita coba dulu. mmm. Ini sesuai dengan tema nih, tantangan baru, target baru gitu ya. Karena memang, sepertinya, tim ini suka dengan tantangan gitu ya, dan juga, target-target yang harus diselesaikan. Apalagi kan Mbak Eci juga di sini goal getter ya. Eee, Yakin gitu ya, pokoknya target pasti akan tercapai. Terus, Amin. akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Ditambah lagi dengan vigorous-nya nih Mbak Eci ya. Kayaknya tuh kalau vigorous itu mungkin teman-teman juga di sini ada yang memilikinya. Kalau vigorous itu kan, kerja keras ya, kerja 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 gitu ya. Pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu gitu ya. Pokoknya energinya itu sangat kuat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, gitu ya Mbak Eci ya? Iya, seperti itu kurang lebih Coach Ali. Kapan Jadi terakhir libur Mbak Eci? kalau terakhir libur, baru libur kemarin di Sabtu Minggu, Mmm, namun karena kami melaksanakan training publik ya, training publik ISQ di mana ada beberapa training yang diselenggarakan memang di weekend, di Sabtu Minggu, gitu. Jadi mhm, di saat ada pelaksanaan yang, training di weekend, maka ada saya dan tim yang harus standby, memastikan berjalan dengan baik trainingnya. oke. Dan juga tadi ketika, ada tugas baru, ada tantangan-tantangan baru, dan di setiap tugasnya itu Mbak Eci, membiasakan untuk berkoordinasi ya, bersama dengan tim ya. Karena memang, Mbak Desi ini memiliki talent, resourceful. Iya. Dan bahkan bukan hanya berkoordinasi dengan tim, bahkan terkadang kami juga memaksimalkan potensi dari unit lain gitu, berkolaborasi baik dari unit bisnis lain dan juga apa namanya tim divisi yang ada di ISQ untuk mensupport kegiatan atau training-training yang diselenggarakan. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak Eci. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Tadi kita membahas Mbak Desi itu seperti apa sih ketika bekerja. Nah, saya mau lihat, tanggapannya Mbak Ika dulu nih sebagai tim member-nya gitu ya. Benar nggak sih Mbak Desi itu seperti itu orangnya? Iya, benar banget. Dia selalu menanyakan hari ini sudah berapa nih, terus gimana progresnya, gimana potensi-potensinya. Kemudian aku langsung nanya aja, ini Mbak Ici ini belum belum dihubungin loh kayak tim partner, tim partner. Jadi sering berkolaborasi, sering minta tolong juga ke Mbak Ici untuk minta tolong dihubungin kayak partner-partner yang ada potensinya, minta tolong dihubungin sama beliau gitu sih. Saya seringnya lebih minta tolong ke Mbak Ici dan Mbak Ija selalu mengingatkan, ayo follow up lagi yang lain-lainnya juga kayak alumni-alumni loyal, siapa yang belum, kemudian ayo laksanakan seminar-seminar juga gitu agar pesertanya juga terpenuhi dan prosesnya juga dijalani gitu loh. Itu yang Mbak Ici lakukan setiap hari ke tim yang lain maupun ke saya. Oke, jadi valid gitu ya. Oke, Mbak Ika, sekarang saya mau, kenal lebih dekat nih dengan Mbak Ika. Kalau Mbak Ika itu sendiri gimana sih, ketika bekerja, perilaku-perilaku apa yang biasanya muncul dalam, menyelesaikan pekerjaannya? Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih Mas Ali. Jadi saya lebih hari ini mau apa sih? Aku rinci dulu nih. Aku rinci mau hari ini mau follow up apa. Kemudian aku share yang benar-benar yang aku prioritaskan. Prioritaskan seperti
aku kan PAC eksekutif, jadi benar-benar dari awal bulan itu aku harus nge-share eksekutif sebanyak-banyaknya. Kemudian habis itu aku follow up yang potensi-potensi training lain gitu, seperti kayak coaching ataupun CPS macam-macam sih, sama ngubungin alumni-alumni loyal untuk mereferensikan training-training yang di bulan ini akan berjalan gitu. Sama tetap kolaborasi juga dengan teman-teman untuk minta tolong di-share juga training-training eksekutif di alumninya yang potensi gitu. Sama cari cara terus sih, gimana sih caranya agar bisa terpenuhi ini training eksekutif bulan ini gitu. Salah satunya ya tadi minta tolong ke Mbak Eci, minta tolong dihubungin partner-partner sama potensi-potensi yang corporate gitu sih Mas Ali. Oke. Jadi lebih merinci dulu, habis itu aku laksanakan gitu. Oke, baik. Kalau dilihat dari top talent-nya Mbak Ika, kira-kira dari Mbak Ika sendiri, talent mana sih yang paling Mbak Ika suka? Talent mana sih yang paling itu bekerja gitu ya di dalam keseharian Mbak Ika? Goal getter. Goal getter, seperti apa gambarannya Mbak Ika? Jadi bener-bener setiap hari itu aku harus memikirkan hari ini aku mau apa, terus hasilnya harus lebih baik lagi dengan yang sebelumnya gitu. Jadi ketika Mbak Ika memiliki goal getter, maka Mbak Ika itu akan berupaya gimana caranya eh, target-targetnya itu terselesaikan gitu ya Mbak Ika ya? Benar. Heeh. Oke. Ditambah lagi Mbak Ika juga orangnya kan perfeksionis nih. Segala sesuatunya harus sempurna, ya Mbak Ika ya. Terus total banget hari itu harus selesai gitu. Total, bukan hanya sekedar selesai, tetapi juga sesuai dengan harapannya gitu kan ya. Iya, benar. Apalagi ada fixer, di mana Mbak Ika ini berkaitan dengan perfeksionisnya kan. Ketika semuanya harus sempurna, maka kalau ada hal-hal yang di luar eh, standar gitu ya, atau ada kesalahan-kesalahan yang ditemui, itu pasti langsung harus diperbaiki. Benar. Ya benar Mas Ali. Jadi Ya. ini solusinya apa ya gitu. Ini masalahnya apa gitu. Langsung nyari solusinya seperti apa gitu. Oke. Dan itu semua dilakukan karena Mbak Ika orangnya akuntabel kan. Tadi disampaikan di awal take ownership nih dalam setiap pekerjaan yang eh, dilakukan gitu ya. Oke. eh Kalau dalam bagaimana nih kerjasama antara Mbak Desi dan juga Mbak Ika? Oke, boleh dong di-share gimana sih Mbak Desi setelah melihat eh, talentnya Mbak Ika juga tadi sudah melihat apa yang menjadi talentnya Mbak Desi, dan gimana sih kalian as a team ini bekerja, kolaborasinya itu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan Mbak Eci dulu, Mbak Desi, silakan Mbak. Oke, baik. Karena Ika performance-nya sangat baik gitu ya, jadi saya beri tanggung jawab untuk menghandle training, salah satunya adalah training ESQ eksekutif atau Personal Transformation Program ya, ESQ 165. Di mana saat diberikan tugas dan tanggung jawab, Ika melaksanakannya, walaupun terkadang kita banyak tantangan ya, terutama kepesertaan, betul ya Ika ya? Jadi karena saya orangnya nanyain angka terus gitu kan, di sayanya panik, tapi Ikanya tuh santai gitu kan. Ika, gimana kepesertaan hari ini? Gimana training kita? Insya Allah jalan Mbak trainingnya, Insya Allah go gitu dengan gayanya Ika nih. Jadi di situ saya, aduh gregetan deh gitu kan, apalagi waktunya udah tinggal sedikit lagi gitu, dan alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar ya Ika ya, dimudahkan dengan Iya, pertolongan benar. Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan semua pelaksanaan training-training dan juga kepesertaannya. Demikian Coach Oke. Ali. Nah, itu terlihat ya bagaimana Mbak Ika ini memiliki optimizer. Yakin, pokoknya optimis, melihat segala sesuatunya tuh optimis gitu ya Mbak Ika ya.
Insya Benar Allah pokoknya bisa selesai kayak gitu. Mungkin dari Mbak Ika ada tambahan gimana bentuk kolaborasi antara Mbak Ika dan Mbak Desi? Ya, salah satunya tadi yang Mbak Ici sebutin ya, emang Mbak Ici tuh orangnya ya emang semangat banget apapun yang terjadi harus tercapai, terus selalu ngingatin gimana Ika sudah berapa nih gitu. Terus akunya insya Allah bisa Mbak, tapi ya gitu lagi aku minta tolong lagi ke Mbak Ici gimana ya, ini yang para partner belum dihubungin, minta tolong dihubungin, terus ya udah kamu hubungin, terus hubungin alumni, saya hubungin partner gitu, kadang-kadang saling berbagi tugas juga gitu. Dan Saling kadang terkadang kan juga Mbak Ici gimana kalau ngubungin ini yang geblokan Ika yang corporate kita visit gitu kan ada juga seperti itu Mbak Ici. Oke, Jadi ada tanggapan Mbak beliau itu Ici? selalu ngingatin terus apalagi kalau yang namanya alumni itu Ika alumni udah dihubungin belum, ini udah ngelaksanain seminar belum. Dia yang selalu mengingatkan sehingga sehingga saya juga terpacu untuk berusaha terus gitu. Hmm. Oke, ada tambahan Mbak Ici? iya, karena saya yang tugasnya mengingatkan, sampai Ika juga terkadang gimana Kak lupa ya sama alumni sendiri. Lupa sama alumninya sendiri ya, lupa sama datanya sendiri gitu ya. Data alumninya, iya. Nah, Mungkin karena banyak tadi Kak ya yang yang diselesaikan. ya, Dan juga pastinya karena kepesertaan trainingnya banyak, ini Coach Ali ya, ah, di mana mungkin karena ada logical saya nih semua harus presisi gitu kan, berapa peserta yang ini, berapa hmm, peserta. Nah itu Ika agak ini tuh, gimana Kak tantangannya Kak kalau sudah mendekati hari H untuk pengelompokan peserta. Kalau ditanya untuk ngelompokin peserta ya memang butuh waktu ya, karena kan harus dirinci terus kan ya. Jadi kalau ketika Mbak Ici datanya, Ika gimana datanya? Aku harus berpikir lagi, aduh gimana ya caranya ya, butuh waktu. Bisa, tapi emang butuh waktu gitu. Harus butuh effort banget. Ya, oke. Halo, suara saya terdengar yes. jelas sekarang? Sudah terdengar Enggak Coach ada Ali? Oh, suaranya jelas ini. ya. Kalau ini sudah. Ya, Tadi agak keputus. Ya, tapi tadi saya menangkap gitu ya, ketika ada urusan dengan data-data ini Mbak Ika agak kewalahan gitu ya sepertinya ya, perlu energi lebih untuk bisa mengecek kembali data-data gitu ya. Karena memang ternyata kalau kita lihat ada bottom five yang dimiliki Mbak Ika yaitu kolektor, di mana ternyata Mbak Ika ini tidak suka untuk mengumpulkan apapun termasuk dengan data-data gitu ya. Sehingga ini yang suka miss gitu. Nah, kira-kira gimana solusinya Mbak Ika ketika hal tersebut terjadi Mbak Ika? Saya berusaha ya untuk menyelesaikannya, walaupun ya emang butuh waktu. Ya tadi ngerinci lagi, oh ini ya berarti harus ini dulu ya, berarti harus A dulu yang aku laksanakan, habis itu B gitu, harus ngerinci beruntut, baru bisa selesai gitu. Hmm. Apakah melibatkan orang lain Mbak Ika untuk bisa menyelesaikan data-data tersebut? Iya, biasanya saya minta bantuan yang lain juga. Seperti apa? Ya, minta bantuan teman yang bisa gitu, kayak seperti Jihan, itu kan sering banget tuh aku minta tolongin. Oke, jadi memang ada kendala gitu ya, Mbak Ika tidak kolektor, tidak suka mengumpulkan data-data informasi, sehingga kalau ditanya data-data Mbak Ika juga harus mencari-cari dulu gitu ya. Tetapi Mbak Ika di sini orangnya sebenarnya kan kolaborator. Dia bisa menyelesaikan tantangannya dengan berkolaborasi, melibatkan orang lain, ditambah juga dengan resourceful-nya. Ketika dia butuh data, dia bisa eh, memanfaatkan atau memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membantunya. Gitu ya Mbak Ika ya. Ya, benar. Oke. eh Mungkin sedikit eh simpel aja kira-kira dari kedua eh
kolaborasi antara Mbak Desi dan Mbak Ika ini, masing-masing boleh ya nanti memberikan pandangan apa sih yang paling disuka dari Mbak Desi, mungkin boleh memberi gambaran apa sih yang paling disuka dari diri Mbak Ika, dan Mbak Ika juga boleh menyampaikan apa yang paling disuka dari Mbak Eci. Silakan. Ya, kalau untuk Ika yang paling saya sukai apabila diberikan tanggung jawab itu diselesaikan dengan baik dan benar gitu ya, karena ada perfeksionisnya juga dan ada accountable-nya di sini, Coach Ali. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Ika gimana? Apa yang paling disuka dari Mbak Desi? Kalau saya yang dari Mbak Ici yang saya lihat ya, beliau itu orangnya semangat tanpa batas dan selalu kerja keras gitu. Jadi selalu apa ya, memacu kita terus untuk bekerja terus gitu loh, dan selalu semangat gitu apapun situasinya. Ya, karena ada vigorous dan optimizer-nya gitu ya. Oke, kalau tadi hal yang paling disuka, ada nggak justru hal yang tidak disuka dari masing-masing nih? Oke, kalau tadi kalau yang Ika ya lebih ke data sih, yang ini yang dimana kita harus dia tahu karena saya mungkin ini dengan data ya, perlu data, jadi suka gregetan tuh soal data aja. Kalau yang lainnya nggak ada. Kalau Mbak Ika sendiri gimana? Pandangannya terhadap Mbak Desi, apa yang paling nggak disuka? Apa ya? Selalu kalau disuruh, ya tadi sama, kalau untuk Ika ngerekap data dong, ini berapa, ya itu bener-bener aku harus butuh waktu banget gitu. Jadi aku kadang-kadang minta tolong sama IT, sama Jihan juga gitu, ngerekap Oke, data. oke, baik. Oke, nah sekarang tadi kita bisa melihat bagaimana sih kolaborasi antara Mbak Desi dan juga Mbak Ika. Apa yang paling disuka, apa juga yang paling tidak disuka gitu ya. Nah sekarang saya ingin membantu khususnya kepada Mbak Ika as a member team gitu ya, eh untuk bisa terus mensupport apa yang dicita-citakan oleh Mbak Desi gitu ya. Saya akan mencoba membantu nih Mbak Ika. Nah, ini juga bisa dilakukan ya oleh talented people yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, jadi gini, Mbak Ika, ketika kita punya top 10 talenta-talenta yang kita miliki, nah itu bisa jadi ada sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan. Oke, Mbak Ika, kalau kita lihat nomor satunya perfeksionis misalnya ya. Perfeksionis itu Mbak Ika banget tuh, gitu ya. Tetapi di dalam talenta tersebut itu juga ada yang namanya blind spot. Ketika Mbak Ika ini terlalu perfeksionis, maka ada blind spotnya tuh. Jadi misalnya gini, betul nggak sih Mbak Ika? Mbak Ika itu orangnya perfeksionis dan memiliki blind spot, memiliki eh, dampak dari dampak lebih ke negatif ya, dampak positif tentu ketika kita perfeksionis itu memiliki dampak positif. Tetapi ada juga nih dampak negatifnya, mungkin yang Mbak Ika terlalu rigid, terlalu rinci seperti itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna. Oke, sekarang saya ingin tanya ke Mbak Ika. Apa sih tantangan yang Mbak Ika hadapi saat ini yang menjadi masalah dan membuat Mbak Ika ini merasa berat untuk menjalaninya? Ada nggak Mbak Ika? Iya, ada ya pastinya ya, kayak program-program baru tiba-tiba ada, kemudian dari harga training, kemudian pokoknya skema-skema baru lah, ya itu ya pasti kita harus adaptasi dan tetap grow, itu yang bikin tantangan, dan memang harus apa ya, sulit lah untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya tadi salah satunya ya ada program-program baru, kemudian harga-harganya lebih tinggi lagi gitu sih, Mas Ali. Itu tantangannya. Ya,
tantangan yang dihadapi Mbak Ika adalah adanya program-program baru gitu ya, yang ini menjadi tantangan buat Mbak Ika. Tetapi untuk menyelesaikan itu, ada nggak sih dari talenta top 10-nya, khususnya yang di nomor 1 sampai dengan nomor 5, itu di antaranya mana yang memungkinkan Anda gunakan itu secara berlebihan? Sehingga bisa jadi itu malah menjadi sumber masalah tuh, menjadi penyebab Mbak Ika ini stres dengan tantangan-tantangan tersebut. Ada nggak? Iya, itu salah satunya ya perfeksionis gitu. Gimana? Boleh dijelaskan gambarannya seperti apa ketika perfeksionis ini dilakukan secara berlebihan, khususnya dengan tantangan-tantangan yang baru, ini justru malah membuat Mbak Ika itu menjadi stres. Nah, jadi ketika ada program baru benar-benar aku tuh pengennya itu tuh benar-benar tuntas, selesai, sempurna hasilnya sehingga ketika hasilnya nggak sempurna ataupun nggak selesai secara tuntas atau total ya akan jadi kepikiran terus gitu gimana caranya biar hasilnya tuntas gitu sih. Jadi akan jadi kepikiran terus gitu. Ya. Kalau Mbak Eci kan tadi kalau ada program baru, tantangan-tantangan baru, ya udah dijalanin aja dulu gitu ya sambil belajar. Tapi kalau Mbak Ika ternyata nggak bisa gitu ya. Mbak Ika itu karena memiliki perfeksionis dan memang itu sangat dominan. Ketika ada tantangan baru, program-program baru, bagi Mbak Ika ya ini harus dilakukan secara sempurna. Meskipun ya namanya program baru ya, namanya juga tantangan baru, hal-hal baru. Eh, Biasanya kan ini trial error gitu ya, atau masih meraba-raba, tetapi bagi Mbak Ika ini tetap harus diselesaikan dengan sempurna. Oke, mungkin itu yang menjadi blind spot dari Mbak Ika. Nah, tetapi di antara top 10 lainnya, mana sih yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi masalah tadi, mengatasi tantangan-tantangan baru tadi? Ketika ada program baru, tantangan-tantangan baru, kira-kira talent mana yang itu bisa bekerja secara efektif untuk menjalankan tantangan baru tersebut? Silakan Mbak Ika. Masih di mute, maaf Mbak Ika. Gimana tadi berarti maksudnya gimana Mbak Eci untuk tantangan baru gitu ya Mbak, maksudnya Mas Mbak Ali? Ika, untuk Mbak Ika, Oh, Mbak ketika Ika. ada tantangan-tantangan baru, tadi kan Mbak Ika memang diberatkan dengan perfeksionisnya Mbak Ika kan. Ya, program baru mungkin juga yang lain kita masih meraba-raba gitu ya. Tetapi bagi Mbak Ika kan ini tetap harus diselesaikan dengan sempurna gitu ya. Sehingga kadang itu membuat Mbak Ika stres sendiri gitu ya. Nah, tetapi Iya. ada nggak dari top 10 yang dimiliki Mbak Ika, selain perfeksionisnya tadi yang menjadi blind spot, itu bisa diaktifkan secara efektif untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan baru tadi? Ya, saya berusaha untuk melaksanakan program baru tersebut dengan cara yang lain. Mungkin harus tetap bertanggung jawab dengan program tersebut, terus eh, mencari kayak kolaborasi lagi lah pastinya, minta tolong lagi, misalnya kolaborasi dengan yang ada potensinya gitu loh. Terus kemudian apa ya, merinci lagi apa sih ini sebenarnya program baru itu untuk apa gitu, bagusnya kemana gitu. Itu sih lebih ke gimana aku harus bertanggung jawab dengan Hmm, program baru tersebut gitu. Oke, sekarang saya pengen tahu pandangan Mbak Eci nih. Gimana Mbak Eci? Kira-kira hal yang bisa Mbak Ika lakukan dengan talenta-talentanya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru? Iya, karena Ika itu seseorang yang ini ya, apa namanya, optimizer dan juga Hmm, resourceful. Jadi menurut saya tantangan-tantangan itu bisa dihadapi oleh Ika dengan sangat mudah dengan berkolaborasi dan juga optimis untuk bisa mencapai.
Mm-mm. Oke, terima kasih. Nah, jadi Mbak Ika ini sebenarnya bisa ya, ketika ada tantangan-tantangan baru, dia bisa menggunakan atau mengedepankan resourceful-nya dan juga kolaborator, strategizer-nya, gitu ya. Gimana sih strategi Mbak Ika itu untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang baru tadi? Ketika mungkin ada hal yang Mbak Ika nggak bisa, Mbak Ika akan berkolaborasi, Mbak Ika akan resourceful, gitu ya. Oke, nah, Iya, betul. eh, tetapi terkadang kita ini memang eh, terberatkan oleh talent yang mendominasi diri kita nih. Seperti yang dialami Mbak Ika gitu ya, dengan adanya tantangan baru, Mbak Ika itu ya pengennya tetap perfect gitu ya, pengen sempurna gitu. Ya tantangan baru, program-program baru, bagi Mbak Ika itu harus sempurna, itu membuat Mbak Ika itu stres. Membuat Mbak Ika itu harus berpikir ekstra gitu ya, bagaimana bisa menyelesaikannya ini dengan sempurna gitu. Nah, sekarang kita akan membantu Mbak Ika untuk menyusun kembali top 10 talent DNA yang sesuai dengan apa yang ingin Anda capai. Nah, kalau kita lihat Mbak Ika dengan tantangan-tantangan barunya saat ini, program-program barunya saat ini, bagaimana Mbak Ika dapat menyusun kembali talenta yang dimilikinya agar tantangan-tantangan tersebut, program-program tersebut itu bisa terselesaikan, dapat diselesaikan dengan hasil yang sesuai dengan target yang diberikan. Jadi kita yang mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Kita yang mengontrol talent diri kita, bukan talent kita yang justru sebaliknya mengontrol diri kita. Nah, ini yang memang sering terjadi gitu ya, ketika oh iya saya kan orangnya perfeksionis, jadi saya harus tetap menyelesaikan ini dengan sempurna. Tapi kalau kayak gitu nanti nggak jalan-jalan dong gitu ya, program-programnya gitu. Nah, sekarang kita coba susun kembali. Tadi ada gambaran Mbak Ika bahwa resourceful dan strategizer-nya, kolaboratornya ini sebenarnya bisa dikedepankan untuk Mbak Ika bisa menyelesaikan tantangan-tantangan baru. Gimana pandangan Mbak Ika? Iya benar, Coach Ali. Mesti aku susun ya, mana yang paling lebih sering aku gunakan paling pertamanya gitu ya untuk top 10 ini. Pandangan Mbak Ika gimana ketika resourceful, kolaborasi, strategizer itu sebenarnya bisa itu menjawab tantangan-tantangan baru dan bisa membantu Mbak Ika untuk menyelesaikan tantangan-tantangan baru tersebut. Iya, bisa banget karena dengan itu aku bisa minta apa ya bukan memanfaatkan sih ya. Iya boleh sih memanfaatkan. Memberdayakan. Memanfaatkan orang-orang yang memang dia tuh bisa gitu loh. Kemudian bisa diajak kolaborasi juga karena dia juga orangnya yang memang dia tuh bisa melakukan ini loh gitu. Kemudian strateginya ya kita harus sama-sama berkolaborasi dengan menghadapi program baru tersebut dengan strategi yang baru juga gitu. Oke, sekarang coba susunan top 10-nya Mbak Ika ya. Eh, Kalau tadi perfeksionis itu dirasa memberatkan Mbak Ika untuk menghadapi tantangannya saat ini, mungkin bisa di-switch ya ke nomor 10 sehingga kira-kira talent-talent apa yang itu bisa membantu Mbak Ika menyelesaikan tantangan baru itu bisa dinaikkan ke nomor 1 dan seterusnya. Menurut Mbak Ika apa susunan talentanya saat ini yang bisa membantu Mbak Ika menyelesaikan tantangan-tantangan baru tersebut? Iya.
Yang pertama aku sebutin ya, yang aku, maksudnya sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Yang pertama akuntabel, kemudian yang kedua goal getter, yang ketiga kolaborator, yang keempat optimizer, yang kelima developer, kemudian yang keenam strategizer, dan yang tujuh resourceful, kemudian yang delapan fleksibel, fixer, dan perfeksionis. Oke, jadi Mbak Ika merasa bahwa susunan talent itu akan membantu Mbak Ika ya untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan baru tadi ya. Ya. Nah, sekarang ada tipsnya bagaimana Mbak Ika itu bisa men-switch talent itu bukan hanya disusun kembali, tetapi memang bisa tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dan ini bisa dilakukan juga oleh talented people lainnya ya. Ketika menghadapi hal yang sama, boleh disusun kembali top talentnya untuk bisa mengatasi tantangan di mana kita memiliki blind spot dari talent tersebut. Jadi setelah menyusun, Mbak Ika itu bisa tempel susunan baru sesuai dengan target yang ingin dicapai di tempat kerja nih misalnya. Jadi susunan itu bisa ditempel di tempat kerja, bisa dibaca, baca selalu dengan kuat setiap akan melakukan pekerjaan. Gitu. Jadi itu memberikan afirmasi, memberikan reminder untuk kita bahwa ini hal yang harus kita lakukan setiap hari. Seperti itu, Mbak Ika. Nah, saya simpulkan saja, jadi semua masalah itu bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau profesional, dan solusi untuk mengatasinya juga ada pada talenta diri kita sendiri sebenarnya. Ada waktu talenta seseorang ini terlihat tidak dapat muncul di situasi-situasi tertentu, namun bisa all out pada situasi yang lain. Coba Anda gali mengapa hal tersebut terjadi. Kemungkinan itu adalah pengaruh dari belenggu. Adapun 3 potensi penghalang, di mana yang pertama itu blind spot. Top talent DNA yang dilakukan secara berlebihan, atau justru berada di bottom talent. Yang kedua, limiting belief. Belenggu yang menghalangi potensi talent kita untuk muncul. Yang ketiga, tujuan yang tidak jelas atau kecil. Nah, sehingga ada 3 solusi lainnya. Ada 3 solusi untuk mengatasi penghalang tersebut. Yang pertama adalah berpikir melingkar. Sesuaikan susunan talenta dan kadar penggunaannya. Seperti yang dilakukan Mbak Ika tadi. Yang kedua, bersihkan hati dan pikiran dengan zero mind process. Dan yang terakhir adalah selalu berorientasi pada spiritual atau grand why, sehingga memiliki tujuan yang besar, mulia, dan jelas untuk bisa menghancurkan belenggu-belenggu tadi. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Ika, Mbak Eci. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, sharingnya, dan juga kita menyusun kembali gitu ya, apa yang menjadi talenta dari Mbak Ika untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh Mbak Ika saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Mbak Ika khususnya dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua yang hadir untuk kita bisa lakukan hal yang sama. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Eci, Mbak Ika Terima untuk kasih, sharingnya. Coach Ali. Terima kasih, Oke, Mas saya Ali. kembalikan ke MC. Silakan Nunu. Baik, terima kasih Coach Ali, Mbak Eci, dan Mbak Ika atas sharingnya. Nah, kita senang sekali ya bisa mendengarkan cerita dari Mbak Ika dan Mbak Desi dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Nah, kalau ada yang bertanya juga nih, Mas Ali, dari peserta. Dari Mas Alam Kapajaya, apakah pernah terjadi masalah dalam tim karena fleksibel di Mbak Desi dan di bottom dan Mbak Desi yang ada di bottom dan sedangkan Mbak Ika fleksibelnya ada di top 10. Nah, apakah ada masalah-masalah terkait hal itu? Ada yang nanya tuh dari Mas Alam. Oke.
Mungkin Mbak Desi yang bisa jawab atau Mbak Ika nih, Oke, silakan. baik, terima kasih Pak Alam. Apakah pernah ada masalah, pernah terjadi masalah? Sering banget gitu ya. Karena saya fleksibelnya di bawah, terutama untuk harga training gitu ya. Jadi harga itu harus sesuai dengan dengan yang sudah dicantumkan gitu di dalam flyer. Nah, namun kalau Ika nih, Ika tuh sering kali gitu ya, nego-nego ke saya, Mbak, boleh nggak untuk ini ada alumni loyal harganya didiskon jadi sekian gitu. Jadi itu sering banget ya Ika ya. Jadi sampai saya bilang, aduh kalau udah Ika yang tanya harga pasti mau nawar nih. Gitu. Iya, iya Pak Alam. Karena fleksibel saya di bawah, jadi apa yang sudah ditetapkan itu harganya harus seperti itu dan sudah disistemkan juga. Jadi sama Ika bentroknya kayak untuk masalah harga. Dari Ika mungkin ada tambahan Kak? Iya, iya bener banget sih yang diceritakan Beci. Aku sering nawar gitu. Jadi ya paling kalaupun ada yang nawar ya aku berusaha untuk ini tuh sudah sesuai dengan manajemen Ibu gitu. Kalaupun memang pesertanya nggak mau ya udah pasti dia akan hubungin Ika lagi gitu. Paling aku sapa lagi nanti beberapa hari kemudian gitu. Ya, semoga bisa terjawab ya Pak Alam. Ada yang nanya lagi nih dari Pak Beni. Apakah dalam memanage blind spot ada apa dalam memanage blind spot yang ada di salah satu talent harus berlaku di top talent saja? Gimana tuh, Mas Ali? Iya betul Pak Beni. Jadi untuk kita dapat memanage blind spot gini memang kita harus melihat top 10. Karena top 10 inilah yang menjadi algoritma perilaku kita sehari-hari ya, yang memang itu tercermin di dalam pribadi kita, yang itu menjadi dominan di dalam perilaku kita, sehingga kita prioritaskan dulu top 10, 1 sampai dengan 10, khususnya yang di urutan 1 sampai dengan 5. Nah, di urutan 1 sampai dengan 5 ini, kita harus lihat mana sih yang itu mendominasi diri kita dan itu menjadi blind spot gitu ya. Jadi kita prioritaskan dulu memang top talent-nya gitu Pak Beni. Demikian. Ya, ya terima kasih Mas Ali. Semoga kejawab ya Pak Beni ya. Oke, sebelum kita menutup acara, apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mbak Desi rasakan? Ya, terima kasih. Talent DNA ini sangat bermanfaat sekali untuk saya bisa memahami bukan hanya diri saya, tapi juga tim atau anggota saya dan juga keluarga. Jadi sangat-sangat bermanfaat, bahkan kita bisa memahami apa yang bisa kita maksimalkan dan juga area mana yang harus kita improve lagi. Demikian. Terima kasih Mbak Desi. Kalau dari Mbak Ika sendiri nih, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mbak Ika rasakan? Baik, dengan talent DNA ini kita bisa mengenali potensi yang ada dalam diri kita, kemudian saling memahami antar yang lain juga, kemudian lebih mengerti ini loh talenta orang lain itu seperti ini, jadi nggak ada salah paham lagi gitu. Itu sih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya nih dari Coach Ali sendiri nih, sebagai closing statement pada acara kita pagi ini, apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Oke, jadi dari diskusi kita tadi kita bisa melihat banyak sekali ya manfaat dari talent DNA yang dirasakan oleh Mbak Desi, Mbak Ika, dan kita semua. Nah, mari kita bisa simak video berikut ini untuk bisa melihat lebih banyak lagi manfaat dari talent DNA. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya.
Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, talented people yang hadir, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih Coach atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode pada layar berikut. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada seksi khusus bagaimana cara memiliki talent DNA. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ada kabar gembira nih. Bapak Ibu untuk bisa mengetahui top talentnya dan ingin mengetahui full talentnya dapat melakukan top up senilai 355.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live to Talent DNA, silahkan mengambil kesempatan untuk mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yaitu Rp500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Selanjutnya ada yang spesial juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karirnya dengan spesial harga yaitu Rp750.000 sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for your secara online. Nah, caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau tahu talent diri tanpa ribet dan harga terjangkau, kami juga ada promo khusus terkait Live Tool Talent DNA dengan harga Rp99.000 itu untuk mendapatkan top 5-nya aja gitu. Ya udah ya Bapak Ibu silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda untuk mendapatkan hasil reportnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silahkan bergabung di Talent DNA Clinic setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Nah, silahkan Bapak Ibu hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA atau hubungi di 0813 8246 1165 untuk mendapatkan jadwal training klinik yang rutin diselenggarakan. Nah, kami juga punya kabar gembira nih bagi para orang tua. Silahkan bergabung di program perdana kita yang bertema kelas frekuensi. Nah, di mana ini adanya di hari Sabtu, tanggal 16 Desember, nanti ya, pukul 8 sampai 12 WIB. Nah, hanya investasi senilai Rp99.000 yang diselenggarakan secara offline di Menara 165.
Jadi yuk segera hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada talent people semuanya. Oke, Bapak Ibu, waktunya pengumuman giveaway untuk 1 orang pemenang, yaitu free 1 Lifestyle Talent DNA. Nah, pemenangnya adalah Bapak Alam Kamajaya. Ya, bagi Bapak Alam Kamajaya sebagai pemenang untuk memberikan nomor teleponnya melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 1 free Lifestyle Talent DNA senilai 165.000. Jadi Bapak Alam silahkan chat ya nomor teleponnya secara personal ke saya. Selamat Bapak, silahkan memberikan nomor chatnya ke kolom chatnya. Nah, talent people semua, talent DNA adalah sebuah lifestyle yang diperlukan untuk semua, untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes yang mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita melihat ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom ini karena kami akan membantu tutorial cara pengisiannya. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Ingin paham talenta tapi masih bingung caranya. Tenang aja. Ada talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data sesuai data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent sesuai dengan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik buy now dan pembagian berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba
spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik ya. Udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Find the light that shine. Oke, terima kasih atas waktunya, Talent People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar AKSMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Selamat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa